Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul ya di ruangan ini dalam acara aksi nyata implementasi modul 1.4 budaya positif ya, bersama saya di sini yaitu Darmansyah. Salawat salam tidak lupa kita ucapkan pada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk sebagai implementasi ya modul 1.4 budaya positif. Sebelum itu saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan ya, nama saya adalah Darmansyah, guru matematika SMA Negeri Tambang. Instansi yaitu SMA Negeri Tambang Kabupaten Kampar Riau. Saya adalah salah satu CGP atau calon guru penggerak Rekomisi Angkatan 10 Provinsi Lampung. Ya, baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghubungi saya, silakan nanti ya. Kita lihat di sini ada WA-nya, ada Instagram dan ada YouTube ya yang akan bisa Bapak Ibu lihat nantinya. Baik. Sebelum kita mulai ya di sini ya ada beberapa hal ya terkait ya. Pertama, sebelum kita memulai situ kegiatan, pertama yang harus kita lakukan adalah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus ya belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Iya, baik. Sebelum kita mulai ya, baik Bapak Ibu, kita ada sedikit ice breaking ya sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya. Ice breaking kita hari ini hanya tepuk-tepuk Bapak Ibu ya, tepuk-tepuk. Masih ingat tepuk-tepuk satu Bapak Ibu? Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 3 kali. Oke, luar biasa Ibu. Kasih tepukan dulu untuk diri semuanya. Baik Bapak Ibu ya. Materi kita hari ini sebelum kita mulai tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik ya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu setuju atau tidak setuju ya. Pertanyaan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak kira-kira? Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak. Setuju? Tidak. Tidak. Jadi setujunya apa? Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Topik dalam implementasi budaya positif ini yang pertama akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, yaitu kelas keyakinan. Keyakinan kelas ya maksudnya. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Di sini ada, nanti saya kasih video terakhir adalah video bagaimana cara segitiga restitusinya. Baik Bapak Ibu semuanya, pembelajaran pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, perubahan paradigma. Pertama, kegiatan kita adalah dengan menggenggamkan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut sesuai dengan segala daya.
buatlah sebuah kepalan. Ya, teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang agar dapat membuka kepalan di tangan Anda. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kira-kira kalau kepalan kita itu berisi, ya? Satu tangan kita berisi sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kita tulis tadi, ya, apa sesuatu yang berbahagia, yang paling bahagia, yang paling berharga untuk kita. Kita kepal di tangan kita ingin tahu siapapun apa yang berharga, itu yang kita tulis. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Berbagai upaya yang kita lakukan, ya. Pertama bisa kita membujuk, ya, membujuk. Yang kedua mengancam. Bisa terjadi seperti itu? Bisa? Pasti bisa terjadi. Menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Benar seperti itu? Benar? Benar Ibu? Benar. Baik. Di sini kita akan lihat, ya, perubahan paradigma teori kontrol, ya, atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi dapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini hanya ilusi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ada dua paradigma seperti itu. Yang pertama, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Banyak seperti itu yang terjadi. Seharusnya, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar seperti itu. Kalau kita gagal membujuk orang, pasti kita paksa. Ya, seperti itu. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita perlu kolaborasi, ya, untuk menginginkan apa yang kita inginkan bersama. Selanjutnya, model berpikir, ya, menang atau kalah. Ini model berpikir menang-menang, ya, bukan menang atau kalah. Tapi kita harus berpikir menang dan menang. Ya, itu paradigma pola pikir kita yang harus kita terapkan dalam pendidikan ini. Selanjutnya ini adalah map, ya, artinya pola pikir. Ini adalah pola pikir kita yang harus ada pada disiplin positif. Yang pertama adalah teori kontrol, teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glass. Ya, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Yang berikutnya, semua perilaku yang memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk teori motivasi, ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, ya, nilai-nilai kebajikan, yaitu yang muncul terakhir adalah keyakinan kelas. Pada penerima posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman,
sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita buat siswa itu sebagai teman kita. Yang keempat, buat kita ini sebagai pemantau, bisa sebagai pemantau. Yang selanjutnya, kita sebagai manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Untuk restitusi ini yang perlu kita harus lakukan adalah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nah, pada hal tersebut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kesediaan. Di sini yang dimiliki oleh siswa kita, ya. Kita juga semua manusia seperti itu. Pertama, kita bertahan hidup, ada penguasaan diri sendiri, ada yang perlu kasih sayang dan rasa diterima, dan selanjutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Ya, ini adalah mind map dari disiplin positif. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih sebenarnya disiplin itu. Ya, apa sebenarnya disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini, ya, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu muridnya adalah Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang lain yang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini yang terjadi pada budaya kita di Indonesia. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada, yaitu kebajikan universal. Pertama, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, sesuai dengan disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, ya, itu menurut dia. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah teori dosen. Nilai kebajikan yang kita inginkan oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila, Ibu? Profil pelajar Pancasila yaitu pertama, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi, ya, perilaku manusia untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini disebut motivasi eksternal. Ya, ini adalah motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini disebut dengan motivasi internal. Ya, jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita ingin menjadi seperti apa? Itu adalah motivasi internal.
Nah, kalau kita mengerjakan, misal kita bisa menyelesaikan RHK ini disebut motivasi apa kira-kira Ibu? Eksternal. Ada tujuan tertentu kan? Iya, ada tujuan. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Sementara untuk mencapai tujuan apa yang kita ingin sampaikan itu adalah motivasi internal. Baik Bapak Ibu. Menurut Ki Haji Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nih, dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang kita kan sering nih yang memberi penghargaan pada siswa kita, pada orang lain, ya, yang telah melakukan sesuai yang akan kita inginkan. Di sini kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Penghargaan itu sama dengan hukuman sebenarnya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Terus beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alfie Koch, ya, tahun 1993, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan penghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, dan ada penghargaan merusak hubungan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurun kualitas kita. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Menghukum, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurun kualitas kita. Benar nggak Bapak Ibu? Penghargaan akan menghukum kualitas kita. Benar nggak? Kenapa seperti itu? Coba kita di penghargaan. Kira-kira betapa nggak motivasi kita? Ada sih menambah Pak. Menambah ya? Oke, menambah. Kalau seandainya kita tidak, misalnya tidak diberi penghargaan, kira-kira kita termotivasi nggak kira-kira untuk melakukan apa yang diinginkan? Ada nggak motivasi? Ada juga Pak. Ada, tapi sangat sedikit. Jadi semakin banyak penghargaan, semakin kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Itu artinya menurun kualitas diri kita sendiri sebenarnya. Ya, itu adalah menurun kualitas diri kita sendiri. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa seperti itu? Kira-kira apa? Mengapa penghargaan bisa mematikan kreativitas kita? Kenapa? Karena dengan penghargaan kita bisa, saya melakukan ini loh, kita ingin melakukan ini dengan ada penghargaan. Coba kalau tidak ada penghargaan, bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Ya, itu dia. Jadi penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau ada penghargaan, otomatis kita termotivasi untuk melakukan hal yang akan kita capai. Ya, tapi kalau tidak ada penghargaan, otomatis kita tidak mau melakukan hal tersebut. Benar nggak? Benar? Benar Bu Putri? Iya benar. Baik, kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya, apresiasi sama dengan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya, nggak perlu kita sampaikan secara umum seperti ini, ya. Itu akan membuat kita merasa apa namanya itu ya, ria, ya. Jadi beri penghargaan secara khusus. Yang kedua, beri penghargaan secara pribadi. Ya, beri penghargaan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya gini, kita tidak langsung menyampaikan pada saat kita di kelas, kita menyampaikan, wah kamu ini bagus loh, tidak seperti itu. Kita bisa mendekati dia, kamu sangat baik, tingkatkan kualitas kamu, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu disampaikan secara umum seperti itu. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Artinya, kita secara konsisten menyampaikan, kamu bagus, kamu coba lagi, kamu pasti bisa. Seperti ini. Ya, ini secara langsung kita sampaikan. Ini kalau seperti ini bisa kita sampaikan secara umum, secara langsung.
ya secara konsisten kita memberi penghargaan, memberi motivasi seperti itu ya. Ini kamu semua ini luar biasa sebenarnya, kamu ini semua luar biasa, tinggal kamu melakukan lagi yang kamu mau untuk melakukannya seperti itu. Selanjutnya fokus pada proses ya, kita lihat prosesnya. Jadi setiap kegiatan kita lihat prosesnya dan akhirnya prosesnya yang penting. Baik, selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini pembuka kemarin saya perhatikan ya, nilai kebajikan adalah rasa empati besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai apa kira-kira? Saya menghargai pertolongan kamu seperti itu. Ya, ini nilai kebajikan adalah kepedulian namanya, ya kepedulian. Terus situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok seperti itu. Selanjutnya terima kasih untuk segala yang telah kamu lakukan seperti itu misalnya. Nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Jadi apapun dilakukan itu telah merupakan tanggung jawab dia. Ya, misal tugas PR yang kita berikan, ya terima kasih ya kamu sudah melakukan ini. Ya, ini merupakan rasa tanggung jawabnya nilai kebajikannya. Terus situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai misalnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat, nah kita ada sedikit quiz di sini sebentar. Oke. Sekarang ada quiz singkat ya, setelah kita tahu tadi hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita lihat di sini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan ada nih, kita menyuruh siswa untuk menulis dalam buku ya, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena terlambat ke sekolah, apakah ini hukuman atau sanksi kira-kira? Hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Seharusnya adalah sanksi. Ya, seharusnya adalah sanksi. Nih, mencatat 100 kali. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Hukuman, baik, benar sekali. Kasih tepuk yang dulu untuk kita semuanya. Oke. Baik, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Ini hukuman atau sanksi? Sanksi. Kita lihat. Wah, luar biasa, ini luar biasa ya. Kasih tepukan dulu untuk kita semuanya. Oke, baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah pada saat COVID kemarin ya. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman, luar biasa. Kasih tepukan dulu untuk kita. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi, benar? Oke, luar biasa. Ini luar biasa ya. Pemahamannya luar biasa. Selanjutnya, bertemu di lapangan basket ya pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau sanksi? Oke, hukuman, luar biasa gitu. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Oke, luar biasa. Oke, sekali lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini saat kita dulu ya, waktu di sekolah ya. Tapi sekarang nggak ada lagi ya, jarang ya. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman, mantap jiwa ya. Ini luar biasa. Kasih tepukan dulu untuk kita semuanya. Oh, masih ada ya. Ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi, luar biasa, betul, mantap jiwa ya. Oke, selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa sanksi? Konsekuensi, mantap jiwa ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Irwan.
Oke, selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini hukum atau sanksi? Coba lihat, sanksi. Oke, luar biasa. Terlambat hadir di pelajaran daring ya 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini hukuman sanksi. Sanksi luar biasa. Lari mengelilingi lapangan basket ya 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Sanksi. Sanksi apa hukuman? Sanksi hukuman. Oke, kita lihat ini adalah sanksi. Oke, baik. Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, hukuman sanksi. Hukuman sanksi. Hukuman. Oke, baik. Oke, dihukum oleh penghargaan. Oke, udah kita bahas tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya, ini dia. Perbedaan hukuman dan sanksi. Ini dia. Tadi kita baru tahu hukuman dan sanksi. Apa sih bedanya hukuman dan sanksi? Ya, ini perbedaannya. Untuk hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Sementara sanksi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau di hukuman anak membenci kedisiplinan. Ya, benar, benar. Oke, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya paksaan. Ya, kalau hukuman ini paksaan. Sementara konsekuensinya adalah stimulus ya atau tanggapan. Yang selanjutnya hukuman yaitu mendorong anak menyakitkan diri sendiri. Ya Bu Anggi, mana Bu Anggi nih? Mana Bu Anggi? Ibu Anggi nggak ada ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, ya konsep diri menjadi lebih buruk. Sementara konsekuensi adalah konsep diri menjadi yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi banyak anak nanti beralasan, ya saya gini Pak, saya gitu Pak, itu hukuman karena ditanggung hukuman. Sementara kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Selanjutnya hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya. Sementara konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, bukan untuk jangka panjang. Ya, kalau dia hukuman pasti anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, kita telah banyak bercerita masalah restitusi. Sampai Kak Sinata juga kita membicarakan masalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencoba mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu sebagai tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004 ya. Nah, ini adalah ada identitas gagal dan ada identitas sukses ya. Untuk identitas gagal ini adalah hukuman. Hukuman ini disebut dengan identitas gagal. Pertama, apa yang gagal pada hukuman itu? Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Yang kelima,
perilaku pasif agresif meningkat. Yang kelima, keenam, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang ketujuh, berlaku hanya pada setiap institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman juga itu peraturan adalah yang kamu harus seperti itu. Murid atau anak membenci peraturan, ini adalah sisi negatif. Sementara untuk identitas sukses yaitu adanya konsekuensi dan ada restitusi. Ya, ada dua hal yaitu konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, yaitu dengan pertanyaan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan tersebut. Ini untuk konsekuensinya. Sementara untuk restitusi, ya, restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid, ya, atau anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pembaca masalah dalam jangka panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari tiga hal ini, kira-kira mana yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu? Dari tiga hal ini, mana yang sudah kita lakukan? Hukuman, pernah kita lakukan hukuman? Sering sekali. Konsekuensi, pernah kita lakukannya? Pernah juga. Restitusi, udah pernah kita lakukan? Jarang. Kita telah melakukan, cuma kita belum tahu ya seperti apa sebenarnya restitusi itu. Jadi ada beberapa tahap yang belum kita pahami dari restitusi. Cuman kita ada tahap yang ada beberapa tahap yang dilakukan dan semua tahap belum kita lakukan seluruhnya. Yaitu pertama adalah ada 3 tahap tadi, apa kira-kira? Apa tahap dari restitusi tadi? Masih ingat? Pertama, apa itu? Pertama, ini dia, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang belum kita lakukan. Paling dia menstabilkan identitas, oke, sering kita lakukan seperti itu. Sabar ya nak, apa yang bisa saya bantu? Apa yang Pak bisa bantu? Seperti itu. Itu sama dengan menstabilkan, ya, menstabilkan identitas. Ya, terus validasi kebutuhan juga pernah kita lakukan, cuman kita tidak bertahap seperti itu. Ya, ini dia restitusi. Jadi untuk restitusi sangat penting bagi dunia pendidikan atau sekolah kita, ya, terutama pada mendidik anak-anak yang bermasalah. Itu sangat penting sekali untuk dilakukan restitusi. Ya, kita tidak bisa menghardik anak langsung. Ya, kita pertama harus menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi keputusannya. Selanjutnya baru menanyakan keyakinannya. Ya, oke, baik, nanti kita akan lihat bagaimana praktek restitusi. Selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya, restitusi juga itu memperbaiki hubungan. Ya, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jauh ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini sering mungkin orang-orang bagian BK ya di psikologi ini udah sering mereka belajar tentang restitusi ini. Restitusi juga fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan visi murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mereka berbuat salah, mereka akan menyadari sendiri kesalahan mereka. Ya, kita menstabilkan mereka. Ini ciri-ciri dari restitusi.
Nah, kira-kira untuk restitusi sudah paham Ibu? Sudah paham? Ya. Jadi restitusi itu kita nanti yang menawarkan sama anak gitu, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu. Baik, gini, restitusi dilakukan pada anak kita yang bermasalah. Ya, jadi gini, kita tidak langsung melakukan restitusi kita ya, nggak seperti itu. Dari tindakan kita lakukan, kita duduk, bawa dia, kita bicara seperti itu, Ibu. Ya, empat mata, seperti itu. Langsung kita lakukan restitusi seperti tadi, dengan tahap-tahap tadi kita lakukan. Ya Bu ya? Kemudian kita kasih lagi jangka. Wah iya Bu, saya tahu kesalahan saya ini. Ah benar, seperti itu. Iya, itu dia Bu. Nah, kemudian saya Bu berjanji akan berubah, kemudian membuat tugas-tugas ini Pak ya. Betul. Nah, kita kasih pula lagi jangka waktunya gitu Pak. Nah, jangka waktu sekian nanti saya kasih waktu limitnya sekian itu. Boleh, oke, boleh Bu. Boleh kita lakukan seperti itu, ya boleh kita lakukan seperti itu. Nanti kita lihat lagi, jangan saya lihat ya Pak, nanti saya lihat lagi ya, seperti apa kamu, seperti boleh Bu. Ternyata tidak juga dilakukannya di mana pula kita sudah restitusi nih. Iya, kita lakukan lagi Bu. Benar, benar sekali. Nah, anak seperti itu memang harus ada berapa kali kita lakukan restitusi. Ya, tidak cukup sekali Bu. Karena apa? Karena mereka melakukan hal seperti itu karena mereka yang namanya anak kan lupa dengan apa yang dijanjikannya seperti itu. Saya takutnya gini Pak, kita mau menaikkan kelas nih. Benar. Kalau sudah diangkat seperti ini, tidak juga dia berubah. Kita kasih kesempatan. Ya, akhirnya mau tidak mau kita kasih kelas jadinya apa? Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau seperti itu kasusnya Ibu, ya seharusnya mungkin dari awal kita udah mulai tahu kalau dia seperti ini, dari awal kita udah mulai melakukan pada siswa tersebut. Ya, jadi kalau seandainya udah ada seperti ini, ya kita akan panggil dulu orang tuanya. Ya, boleh kita lakukan dengan memanggil orang tua. Ya, kita lakukan orang tua. Jadi setelah kita lakukan restitusi, dia kan sadar. Yang penting dia untuk menyadarkan diri dia Ibu, kesalahan dia itu yang paling utama. Ya, itu yang terutama dari restitusi yang paling utama sekali. Membuat dia sadar dengan kesalahannya itu, membuat dia merasa bersalah, itu aja yang paling utama untuk restitusi. Ya Bu ya. Oke, baik. Nanti bisa disucikan lagi Bu, ya. Dia itu bisa disucikan lagi, karena anak itu kan kita bisa nanti kerjasama dengan wali kelas juga seperti itu. Itu sangat bagus sekali ya. Itu pentingnya kolaborasi ya. Setelah kita lakukan restitusi, kita lakukan kolaborasi dengan wali kelas. Itu sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu udah mau untuk berbagi kasus ya, berbagi kasus pada kita pada siang hari ini. Baik, kita lanjut. Ada lagi kira-kira yang mau menanyakan tentang restitusi? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Pelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita sudah tahu keyakinan kelas. Ini kita lakukan pada saat awal semester, ya, awal pembelajaran. Kita lakukan keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jauh, ya, sekitar 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, kembali kita nilai-nilai keyakinan kelas. Ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Baik, di sini ada peraturan kelas. Setelah itu ada namanya keyakinan kelas dan lingkungan positif serta budaya positif. Jadi untuk budaya positif merangkul seluruhnya. Ada di dalamnya ada lingkungan positif, ada dalamnya keyakinan kelas, dan ada dalamnya keyakinan kelas. Jadi yang paling utama adalah budaya positif secara global. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah,
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa itu terjadi? Kira-kira yang mana? Nih, contohnya adalah TK Dharma Wanita Persatuan 1. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesempatan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas di antara kedua ini? Yang mana kira-kira yang keyakinan kelasnya? Yang kanan. Ya? Kiri apa kanan? Nih, kesepakatan kelas pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Oke, ini kesimpulannya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana kira-kira keyakinan kelasnya? Ya? Ya? Kiri. Kenapa itu keyakinan kelas? Kenapa kira-kira? Kenapa? Disepakati oleh siswa. Ada kesepakatan yang mengikat, ya, secara bersama-sama. Kalau ini tidak langsung ya, tidak langsung ya, ini langsung mengerjakan. Kalau ini bersama-sama. Sesuai nggak kira-kira menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dan ini bersama-sama dia, ya, bersama-sama dengan siswa. Kalau ini ada nggak? Langsung ya, langsung itu buat kesepakatan kelas seperti itu. Sementara yang di sini, ya, ini bersama-sama siswa yang melakukan keyakinan kelas seperti itu. Ya, kita lihat selanjutnya kegiatan mendalam keyakinan kelas nggak perlu dia apa ya? Lanjut aja. Oke, kegiatan ini bisa menggunakan ya ini mendengarkan satu orang berbicara. Yuk saya bantu kita nih seperti ini ya. Ini bisa kita lanjut nanti. Hormat, bekerja dan sepertinya. Kita lihat keyakinan kelas. Peraturan kelas selalu kembali buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelas bertanggung jawab. Ya, peraturan kelas dilarang menggunakan mengganggu orang lain. Ini peraturan kelasnya. Sementara keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sementara keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Sementara keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas adalah kesehatan. Peraturannya adalah bergantian dan menunggu giliran. Yang keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelas adalah kesehatan, keselamatan. Yang peraturan kelas menjaga, jangan berdiri, berlari di kelas atau koridor. Ya, keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Ini udah kita lakukan di kelas kita masing-masing, ya, terutama wali kelas, ya, terutama wali kelas. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ya. Dasar manusia, kasih sayang, rasa diterima. Semua orang butuh kasih sayang dan diterima. Benar Ibu? Benar ya? Ada orang tak butuh kasih sayang? Ada? Ada nggak orang yang tidak butuh kasih sayang? Nggak ada. Siswa juga seperti itu, ya. Sejahat apapun, senakal apapun dia pasti butuh kasih sayang kita, ya. Dia butuh rasa diterima, ya enggak? Seperti itu. Tidak ada yang manusia namanya manusia itu jahat, nakal, ya. Dia pasti butuh kasih sayang, dia pasti butuh rasa ingin diterima, seperti itu. Yang selanjutnya penguasaan
kesenangan dan kebebasan. Pasti ada pengen menguasai, ya enggak? Ya. Terus ada pasti kesenangan. Ini terus senang dia melakukan seperti itu. Ada. Terus untuk kebebasan, bebas dia punya bebas katanya. Aku bebas seperti itu. Ada kira-kira? Ada, ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang patut kita hargai, ya. Ini lumrah. Ini semua orang pasti memiliki hal seperti ini, ya. Tapi kalau ada orang tidak butuh kasih sayang, itu udah kelewatan, ya. Itu udah kelainan namanya. Baik. Oke, kita lanjut, ya. 5 posisi kontrol. Ini jangan salah sebut ya dulu. 5 posisi kontrol, ya, yang pertama yaitu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kapan posisi kontrol ini kita lakukan? Pada saat ada masalah, pada saat ada kasus, ya. Untuk ada masalah dan ada kasus pada siswa, ini yang kita lakukan yaitu posisi kontrolnya ada 5. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat orang bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Untuk motivasinya guru berbuat. Pada penghukum, kita menghardik, kita menunjuk, kita menyakiti, kita menyindir. Ini sebuah hukuman namanya. Ya. Selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti itu. Itu termasuk hukuman. Selanjutnya, hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ini juga satu hukuman. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini juga suatu hukuman. Ya, murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu juga suatu hukuman namanya. Ya, selanjutnya, dampak pada murid mengurangi kesalahan. Kalau kita melakukan hukuman kepada siswa, pasti siswa melakukan berulang-ulang dia melakukan kesalahan tersebut. Kalau kita selalu menghukum dia, ya, pasti dia lakukan kesalahan berulang-ulang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini identitas gagal, ya, ini kontrol dari luar kita menghindari hukuman ini. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Bagaimana caranya? Pertama, guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, ya, seharusnya tidak seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Ini membuat mereka bersalah. Selanjutnya, guru juga berkata, ibu kecewa sama kamu, ya, ibu kecewa sama kamu. Itu juga membuat siswa merasa bersalah. Coba kita mengatakan seperti itu. Ibu kecewa sama kamu, nak. Merasa bersalah tidak siswa tersebut? Merasa bersalah. Itu membuat rasa bersalah namanya. Selanjutnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, juga itu juga membuat siswa merasa bersalah. Kalau kita merasa hal seperti itu, mereka pasti merasa bersalah. Gara-gara aku, murid aku stres seperti itu. Ya, ini dia. Selanjutnya, menyangkal, berbohong. Yang ini juga membuat rasa bersalah. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau kita membuat siswa itu merasa bersalah, dia merasa, pasti dia merasa, saya membuat kesalahan kepada guru tadi, seperti itu. Ya, pasti dia merasa seperti itu. Ini juga meletakkan guru di dunia dalam berkualitas. Ya. Terus pasti dia akan mengatakan, maafkan saya bu, seperti itu. Ya, pasti siswa mengatakan seperti itu, maafkan saya. Berarti dia dah rasa bersalah pada diri dia. Ya, karena kita mereka bersalah tadi. Dan tuh merasa rendah hati, rendah diri, ya, merasa rendah diri. Ini juga, ya, ini adalah dampak pada murid, dia merasa rendah diri. Ya, kalau kita udah membuat dia merasa bersalah seperti itu. Tapi kalau kita menghardik dia tadi, menghukum dia tadi, mengulangi lagi, siswa pasti mengulangi kesalahan yang sama. Dan kesalahan lain dia akan lakukan seperti itu. Dia ada rasa-rasa dendam sama kita kalau kita menghukum siswa tersebut. Ya, seperti itu.
Selanjutnya, kalau kita membuat dia identitas berhasil atau sukses ya, membuat kita sebagai teman, ini membuat kita sebagai teman. Coba, membuatkan alasan-alasannya untuk murid, ya, membuat alasan-alasan untuk murid. Kita anggap dia sebagai teman. Bagaimana cara alasan kita untuk membuat kita seperti teman lah sama dia, seperti itu. Tidak apa yang kita butuhkan. Jadi antara dua ini, yaitu sebagai penghukum dan sebagai manajer, ya, ini sangat harus benar-benar ya kita perhatikan dan kita cermati setiap siswa punya masalah. Ini segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya, di sini kamu telah punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sebagai validasi kebutuhan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Nah, ini akan saya lakukan nanti para siswa dan saya akan rekam juga ya hari ini ya pada dua orang siswa praktek restitusi. Bapak Ibu nanti bisa lihat nanti bagaimana praktek restitusi akan saya lakukan di ruang BK nanti ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat saya bagaimana melakukan restitusi kepada siswa nanti ya, hari ini juga saya akan lakukan juga. Selanjutnya, menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri sendiri. Ada berapa menit? Baik, di sini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini pernyataan untuk menstabilkan identitas. Ya, pada segitiga restitusi. Baik, selanjutnya membantu murid ya, validasi kebutuhannya adalah membantu murid mengenali ya basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs ya, apakah itu power, freedom, love atau belonging, fun atau survival. Guru berkata untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja ya dan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tidak, ibu pernah bantu. Ya, ini juga merasa berteman. Ini juga merasa dia berteman. Jadi hasilnya adalah kalau kita anggap dia sebagai teman, pasti dia ada rasa ketergantungan. Ya, pasti dia ada rasa ketergantungan. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Benar nggak? Kalau guru itu ya menganggap siswa sebagai teman, pasti dia merasa bangga sama kita dan dia pasti menyadung-nyadung kita. Benar nggak? Benar? Benar ibu, bapak? Benar? Benar sekali. Selanjutnya, saya pikir ya murid akan berkata, kalau dia masih teman ya, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu ya, seperti itu. Dan dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau kita merasa dia teman terus, ya, dia tidak akan merasa mandiri, tidak rasa mandirinya dan lemah, resah atau rasa ketergantungan. Ya, jadi posisi yang mana kita lakukan nanti tergantung situasi dan kondisi masalah yang
mereka hadapi nantinya. Selanjutnya, untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, kita akan menghitung dan mengukur. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ini apa peraturannya? Ini juga sebagai pemantau. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Ya, jadi murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Seperti itu. Sanksinya dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Ya, ini sebagai pemantau. Sebagai manajer, ini sering dilakukan. Kita kan sebagai manajer nih sering kita lakukan. Apakah kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai wali kelas, itu dianggap sebagai manajer ya pada anak kita. Nih, mengajukan pertanyaan. Ya, kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Yaitu apa yang kita yakini? Apa yang diyakini? Selanjutnya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan masalah ini? Ini juga sebagai manajer. Ya, menguatkan pribadinya. Ya, kamu tak perlu seperti ini. Ya, itu menguatkan pribadinya. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu yang terjadi. Dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu murid berkata. Ini membuat murid nanti merasa dia mandiri nanti ya. Ini hasilnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini dampaknya pada murid. Ya, jadi kita bagusnya memang ya sebagai ini adalah identitas yang sangat berhasil ya, yaitu kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai teman, dan murid menjadi lemah ya. Kalau kita sebagai pemantau, nanti beratkan pada sanksi dan hadiah. Jadi kalau ada hadiah dia baru bekerja seperti itu. Ini sebagai pemantau. Nah, 5 posisi kontrol mana yang mau kita lakukan? Terserah Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang kita akan lakukan pada siswa yang bermasalah nantinya. Apakah sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita ingat nanti dalam saat menyelesaikan masalah para siswa. Ya, ingat Ibu, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi pernyataan untuk menanyakan keyakinan yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai itu besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini adalah pernyataan-pernyataan dari menanyakan keyakinan. Ini intervensi 30 detik ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih detil? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan mencukupkan singkatan dan dengan cara non konfrontatif ya. Pernyataan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ya, ini pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah kamu melakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Dan jadi penerapan segitiga restitusi ini bisa dilihat pada video ya. Video ini silakan Ibu cermati video berikut. Suaranya.
Oke. Jadi video ini bisa nanti saya kirim ya di grup kita saja ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa ya menonton penerapan segitiga resolusi pada sesi video nantinya. Selanjutnya Nggak apa-apa sih kalau mau. oke, sampai akhir dari pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan melakukan refleksi ya, refleksi. Nah, refleksi kita hari ini adalah saya ingin menanyakan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Mau menjawab? Refleksi saja. Ya, silakan Ibu Waris. Ya. Saya yang paling tertarik tadi Pak karena dimasuk itu kan yang 5 posisi kontrol tadi. Karena itu kan biasa kita terapkan baik itu sebagai guru di kelas, sebagai wali kelas, kadang saya sebagai guru piket gitu kan. Saya merasa ada paradigma yang harus saya ini, ada juga yang harus trik yang harus dirubah gitu. Baru tahu ternyata ada 5 posisi kita, posisi kontrol tadi. Mungkin selama ini ada penghukum ya tadi di sebagai penghukum mungkin sudah saya mungkin Yang guru untuk Ibu Wali Susanti. Baik, untuk hal pemantau ya, hal pemantau itu memang tergantung usia ya. Ada TK, ada SD dan ada SMP ya. Jadi tergantung kasusnya masing-masing. Jadi kita sebagai pemantau itu nanti kita akan melakukan ya hal-hal yang berbeda pada setiap usia anak pada tingkat pendidikan anak, apakah TK, apakah SD, apakah SMP, apakah SMA, itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik, ada lagi? Dah, yang kedua ya, yang kedua Bu ya, silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini refleksinya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Di sini kami melihat bahwa disiplin itu memang harus berasal dari diri sendiri. Berarti motivasinya kalau berasal dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri, pasti bisa terlaksana dengan baik. Yang namanya disiplin dan juga motivasi intrinsik ini, di sini kita sebagai guru nampaknya harus pandai bagaimana memotivasi daripada intrinsik itu ada pada diri anak itu atau pada siswa kita, dan bagaimana kita bisa menjalankan bahwa disiplin pada anak memang itu terdorong dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, itu yang nampak oleh saya, yang dapat kami lihat manfaatnya dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan di sini kami di sini banyak belajar. Nah, selama ini kami melihat bahwa kalau yang sudah kita tanamkan yang motivasi dari diri anak itu sendiri, maka insya Allah hasilnya juga akan bagus, baik dalam apapun, dalam disiplin dan apapun yang dihadapi oleh anak dan kita sebagai guru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasih tepukan yang guru untuk guru. Oke, baik. Yang ketiga, peran Amang seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti kegiatan ini? Kira-kira peran Amang seperti apa yang telah dilakukan? Ada yang mau?
Kira-kira peran Among seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Kira-kira? Ya, oke. Saya pikir Pak, semua yang Bapak cantumkan tadi itu sudah pernah dilakukan. Ya, penghukum iya, ya, manajer juga iya. Apalagi Pak tadi memantau iya. Tapi ternyata dari semuanya itu manajer yang bagus. Diusahakanlah Pak. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Ibu Gultom. Terima kasih Ibu Gultom. Kasih tepukan yang dulu Ibu Gultom. Nah, selanjutnya keempat yaitu saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Ingin seperti apakah? Oke, pasti ingin jadi manajer seluruhnya ya. Setuju? Setuju. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Hari ini kegiatan kita, silakan kita diskusi bersama-sama. Di sini kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan untuk mengajar, tapi sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di sini dan sama-sama berkolaborasi untuk sebagai kedepannya ya bisa menjadi maju pendidikan di Indonesia ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Iya, merdeka dan merdeka. Oke.